Mulai saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jadi sahabat RLC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi malam ini dalam sesi yang insya Allah sangat menarik karena narasumber kita malam ini, beliau ini latar belakang kesehatan, ya, sarjana kedokteran hewan, magister hukum dan kandidat doktor. Beliau ini dulunya sempat sebagai salah satu top manajemen di perusahaan kimia, ya, yang membuat obat farmasi yang seperti kita kenal. Namun nanti beliau akan cerita kenapa sekarang beliau menekuni herbal, ya, bahkan di kalangan herbalis Indonesia beliau sangat dikenal gitu ya, dan termasuk pengusaha herbal yang sukses di Indonesia. Jadi dengan kondisi COVID malam ini beliau coba ingin berbagi dengan sahabat semua bagaimana herbal ataupun pola makan itu bisa membantu kita agar dalam kondisi COVID ini kita tetap bisa sehat, insya Allah. Karena apa yang akan dia bahas itu tentang imun sistem, bagaimana meningkatkan imun sistem. Tetapi sahabat, agar nanti acaranya menarik, itu beliau akan didampingi sahabat lamanya, Mbak Nurita, yang nanti akan TikTok, ya, agar nanti ada yang merespon. Saya juga tetap sebagai moderator. Mas Rusdi, ini malam ini kita kasih waktu antara 45 menit sampai 50 menit untuk presentasi ataupun memberikan materinya. Selebihnya kita tanya jawab antara setengah jaman, ya. Jadi waktu kita antara 1 sampai 1:15 menit. Begitu kira-kira. Selebihnya mungkin kalau perkenalan dari saya kurang jelas nanti Mas Rusdi bisa lebih lanjut, ya. Tapi sebelum saya beri kesempatan Mas Rusdi, saya mau tanya dulu kepada sahabat yang sudah monitor, apa kabar hari ini? Gimana kalau ditanya apa kabar ini? Sehat? Sehat, sukses, Sukses? Sehat. bahagia. Bahagia. Jadi alhamdulillahnya Bahagia. dalam hati, kemudian sehat, sukses, Sehat, sukses, bahagia. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi kita sehat, sukses, bahagia semua, insya Allah. Ya, tanpa membuang waktu ini Mas Rudi, silakan untuk segera menjelaskan apa kira-kira ilmu yang bermanfaat ingin di-share malam ini. Mas Rusdi, kandidat doktor, ya. Silakan Mas Rusdi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore, ya, kita sore aja belum malam ya, supaya semangat. Ya, semangat ya. Di sore ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dan kesehatan ini memang sangat berharga. Ya, makanya kemudian Nabi mengajarkan doa kepada kita, kesehatan itu ditaruh di nomor 2 dalam doa kita, yaitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din langsung wa'afiatal fil jasadi. Allah, aku bermohon kepadamu dari keselamatan din dan kesehatan dalam jasad. Ini karena memang kesehatan itu sangat-sangat berharga bagi kita, sangat-sangat dihargai dan di nomor 2-kan oleh Nabi setelah keimanan tentunya. Kemudian seandainya kita malam ini itu tidak dalam keadaan sehat, barangkali kita tidak bisa duduk nyaman diskusi di malam ini. Barangkali kita berbaring di kasur, bahkan mungkin berbaring di rumah sakit. Oleh karena itu, mari senantiasa kita berusaha untuk memelihara kesehatan kita.
apalagi di masa pandemi ini. Pada malam ini saya walaupun undangannya katanya bicara santai, ya, tapi pada malam ini saya sudah menyiapkan materi untuk bapak-bapak, teman-teman, sahabat ya, istilahnya sahabat LLC. Yang kami beri judul imunitas tubuh. Ya, suaranya. Oke, screen. Ya. Imunitas tubuh melawan COVID-19. Tentu kita tahu bahwa COVID ini disebabkan oleh virus. Oleh karena itu saya ingin bicara sedikit tentang virus ini supaya pemahaman kita sama. Bahwa pertama, virus itu sekali datang, sekali tercipta di bumi ini, maka dia akan ada selamanya, ada terus. Jadi tidak akan virus ini kemudian mati, kemudian tidak ada. Itu virus akan selalu ada. Begitu juga virus corona ini, begitu virus corona COVID-19 ini sudah ada, maka selamanya akan ada di dunia. Nah, itu pertama tentang virus. Yang kedua, virus itu tidak bisa diobati. Ya, virus itu tidak ada obatnya. Selama ini yang namanya virus itu, yang melawan virus itu adalah tentara kita, tentara tubuh kita, yang disebut antibodi. Bukan obat. Beda dengan agen infeksi lain. Jadi kalau kita bicara agen infeksi itu ada virus, ada bakteri, ada jamur, ada parasit. Ya. Nah, agen infeksius yang lain seperti bakteri ada obatnya, itu ada antibiotik. Jamur ada anti jamur. Ya. Parasit juga ada anti parasit. Tetapi kalau virus tidak ada obat untuk membunuh virus. Yang membunuh virus di tubuh kita adalah antibodi kita, ya, yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Itu yang kedua. Kemudian saya ingin masuk ke materi pada malam ini. Saya bicara tentang virus COVID-19, imunitas, tahap-tahap imunitas tubuh, kemudian tanaman apa yang berfungsi sebagai imunomodulator. Baik, virus. Nah, virus itu dari segi fisiknya itu tersusun, lapisan luarnya tersusun oleh lemak. Oleh karena itu sebetulnya virus itu makhluk yang ringkih lah ya, makhluk yang ringkih. Dengan cairan sabun aja, dengan cairan yang bisa menghancurkan lemak, virus ini akan mati. Makanya oleh karena itu kita diminta cuci tangan ya, dengan sabun, dengan alkohol, karena itu akan merusak jaringan lemak dari virus. Nah, yang kedua, saya ingin masuk ke COVID-19. COVID-19 ini penyebabnya adalah virus yang disebut SARS-CoV-2 atau 19nCoV. Ya. Virus ini virus RNA, oleh karena itu mudah bermutasi. Ya, sifatnya itu mudah bermutasi, mudah berubah. Nah,
Dan yang perlu diketahui bahwa virus ini adalah virus baru. Virus baru yang selama ini tidak ada, sekarang muncul virus ini. Oleh karena itu, virus ini, itu yang pertama. Karena virus ini baru, belum ada vaksinnya di dunia ini. Dan oleh karena itu, maka semua orang, semua orang itu belum punya antibodi terhadap COVID-19 ini. Ya. Kecuali orang yang sudah terpapar oleh virus, baru timbul antibodi. Ya. Nah, siapa sebetulnya yang menjadi sasaran virus ini? Yang menjadi sasaran virus ini ada orang-orang dalam 3 kondisi, yaitu 1, orang yang imunokompromis, yaitu imunitas tubuhnya itu lemah, seperti orang sakit, kelelahan, ya, kecapean, nah, itu mudah terserang oleh virus. Yang kedua adalah orang dengan komorbid istilahnya, atau orang yang memiliki penyakit penyerta seperti DM, hipertensi, jantung, kanker, TBC, dan sebagainya. Yang ketiga, menular. Nah, jadi 3 kondisi inilah yang menjadi inceran virus COVID-19 ini, yaitu orang yang imunitasnya lemah, orang yang berada dalam penyakit tertentu, ya, dan yang ketiga orang yang lanjut usia. Nah, oleh karena itu kita masuk ke imunitas. Sahabat sekalian, bahwa kita sebetulnya dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya, kemudian 365 hari setahun, sepanjang tahun hidup kita adalah selalu menjadi incaran agen-agen atau musuh-musuh tubuh kita, baik itu virus, bakteri, maupun jamur. Oleh karena itu, maka tubuh kita harus punya pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh yang melindungi diri kita itulah yang disebut imunitas. Imunitas tubuh. Dan sistem yang berlaku di sana, yang bekerja di sana adalah sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, yaitu sistem yang terdiri dari sel-sel dan banyak struktur biologis yang lain yang bekerja secara kompleks untuk bertanggung jawab atas imunitas kita, yang bertanggung jawab atas untuk melawan musuh-musuh kita, baik itu virus, bakteri, maupun jamur. Nah, mekanisme tubuh untuk melawan agen penyakit, ya, atau benda asing, itu juga merupakan imunitas tubuh kita. Ya. Jadi oleh karena itu, imunitas itu atau sistem kekebalan tubuh ini harus senantiasa dijaga. Harus senantiasa bekerja secara maksimal. Mulai dari tahap-tahapnya, ya, tahap-tahap sistem kekebalan tubuh itu, sampai tubuh kita menghasilkan tentara-tentara untuk melawan penyakit. Nah, saya ingin masuk sekarang ke tahap-tahap sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika agen atau penyakit itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan melakukan pencaplokan terhadap bibit penyakit itu yang dilakukan oleh sel darah putih. Itu baik itu makrofag dan lain sebagainya. Nah, kemudian dilakukan identifikasi
terhadap agen penyakit yang masuk. Jadi kalau ini virus, maka dilakukan identifikasi terhadap virus itu. Ya. Baik itu kekuatannya, cara kerjanya, apa yang diserang, dan bagaimana mengatasinya. Kemudian setelah itu terjadilah pembentukan dan pembebasan antibodi. Nah, yang melakukan identifikasi itu adalah sel B dan sel T dalam sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau saya analogikan dengan sistem pertahanan negara, ya, ketika musuh itu masuk akan menyerang negara, maka sel T dan sel B itu sebagai sebagai intelijennya. Dia tentara, tetapi lebih banyak berfungsi sebagai intelijen untuk mengidentifikasi kekuatan musuh itu. Begitu juga di dalam tubuh. Kemudian sel T dan sel B itu kemudian memberikan sinyal ke dalam tubuh kita itu untuk menghasilkan antibodi. Kemudian maka terjadilah peperangan antara antigen dan antibodi atau kompleks antara antigen dan antibodi. Nah, disitulah peperangan sebenarnya dari tubuh kita untuk melawan penyakit itu. Apakah tubuh kita akan menang atau kita akan sakit? Nah, kalau antibodi kita itu kuat, maka terjadilah penghancuran dan inaktivasi dari virus itu. Tapi ketika antibodi itu lemah, maka virus akan berkembang biak, ya, akan berkembang biak, kemudian kita akan menjadi sakit. Nah, tahap-tahap ini bekerja selama kurang lebih 7 hari, ya, 7 hari. Nah, hari kedua dan ketiga ketika virus itu masuk, maka tubuh kita itu sudah mulai mengidentifikasi, mulai menghasilkan antibodi, dan pada hari ketujuh antibodi itu akan keluar banyak dan puncaknya pada hari ke-14. Nah, antibodi kita hari ke-14 itu melimpah dan menyerang virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu makanya dalam PSBB itu selalu dianukan 14 hari. Ya, 14 hari. Pertama karena 14 hari itu masa inkubasi virus di dalam tubuh kita. Yang kedua 14 hari karena sistem kekebalan tubuh kita itu menghasilkan antibodi maksimal itu pada 14 hari. Nah, saya ingin tanya kepada Bu Nurita, virus itu makhluk hidup apa makhluk mati, Bu? Makhluk hidup ya? Makhluk hidup ya? Makhluk hidup ya? Makhluk hidup. Iya. Ya. Jadi kalau virus ini para ahli berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu makhluk mati karena dia tidak bisa berkembang biak kalau tidak di dalam inang. Jadi kalau virus itu melayang-layang di udara, dia tidak bisa berkembang biak. Makanya orang bilang itu makhluk mati. Oh, Tapi ada yang bilang itu makhluk hidup karena dia akan berkembang biak ketika di dalam inang. Ketika di dalam selnya itu dia akan berkembang biak. Jadi ini antara hidup dan mati. Hidup dan mati. Makhluk antara itu. Kalau saya lebih cenderung mengatakan ini makhluk hidup. Iya. Makhluk hidup karena dia ketika ketemu inangnya dia akan membelah dan menyerang. Itu memang dia tidak hidup ketika tidak ada di dalam inang. Jadi makanya kalau virus itu tidak ketemu lawannya, kita pakai masker, kemudian kita tidak menjaga physical distancing, maka virus itu akan melayang-layang dan akan mati.
Tapi ketika ketemu inangnya, itu dia baru melakukan serangan. Ya, baik. Kemudian saya nanti lebih banyak diskusinya mungkin. Siap, Baik. Dok, siap. Ya. Ya. Oke. Sekarang tanaman apa yang banyak untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunomodulator? Ya, imunomodulator. Nah, Merah. tanaman-tanaman yang bagus sebagai imunomodulator itu satu adalah meniran. Ya. Dan meniran ini sudah ada uji klinisnya. Yang kedua adalah Nigella sativa. Yang ketiga kunyit, temulawak, jahe, sambiloto, pegagan, dan mengkudu. Saya ingin membahas tentang meniran. Meniran itu sudah terbukti dia Ya kayak gitu kan. Suaranya mana? halo, kenapa? Lanjut, Dok. Itu biasanya ada yang baru masuk, jadi suaranya dia tes. Lanjut, Dok. Oh, baik. Ya. Jadi meniran itu sudah terbukti dia meningkatkan indeks fagositosis. Ya, meningkatkan indeks fagositosis artinya meningkatkan memakannya atau meningkatkan daya makan dari sel-sel kekebalan tubuh kita terhadap agen penyakit. Nah, sudah ada penelitiannya. Yang kedua, meniran itu meningkatkan sel T dan sel B. Tadi kita bicara sel T dan sel B itu adalah untuk dia mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi penyakit. Nah, meniran ini terbukti meningkatkan limfosit sel T dan sel B sehingga dia tubuh kita mudah mengidentifikasi penyakit yang menyerang tubuh kita. Yang ketiga, terbukti bahwa meniran itu meningkatkan berat limpa, yang mengartikan bahwa kalau kita minum meniran, maka limpa kita itu menjadi aktif. Itu. Begitu juga Nigella sativa. Nigella sativa terbukti meningkatkan kinerja sel T dan sel B. Ya. Begitu juga kunyit, temulawak, jahe. Nah, begitu juga sambiloto. Itu semuanya terbukti meningkatkan sel B dan sel T dan meningkatkan indeks fagositosis, daya serang dari antibodi kita. Nah, kandungan dari meniran itu adalah pilantin, ya, zat aktifnya. Kemudian kalau Nigella sativa itu ada nigelon. Kemudian kalau kunyit dan temulawak ini ada kurkumin. Kemudian dari jahe ada zat aktif namanya gingerol. Dalam sambiloto itu ada zat aktifnya andrografolit. Di pegagan ada asiatikosit, dan di mengkudu ada seronin dan proxironin. Itu yang bekerja meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kita sering mendengar namanya herd immunity. Menurut Bu Nurita, apa ya herd immunity, Bu Nurita? Ya. Bu Nur, herd immunity apa, Bu? Itu anunya di mute itu apa namanya? Suaranya dibuka, Bu. Baik. Oh ya, maaf. Ya, satu kekebalan tubuh yang memang
harus dipersiapkan gitu ya, Mas Rusdi. Ya, jadi herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok, ya. Herd immunity itu kekebalan kelompok itu di suatu kelompok disebut sudah mencapai herd immunity itu manakala 70% dari penduduk dari kelompok itu sudah memiliki imunitas. Jadi kalau penduduk kita itu 270 juta, maka herd immunity itu akan tercapai manakala 189 juta penduduk Indonesia itu sudah imun. Dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau sampai menunggu 180 juta imun, berarti yang terpapar itu lebih dari itu. Dan logikanya, kalau yang terpapar itu meninggal 3-5%, kalau kita menunggu herd immunity itu, maka 9 juta penduduk Indonesia itu akan meninggal. Dan itu tidak mungkin dilaksanakan, tidak mungkin diambil kebijakan seperti itu. Karena risikonya besar, jutaan orang akan meninggal, baru terjadi herd immunity. Jadi herd immunity itu kebijakan membiarkan penduduk itu imunitas sendiri gitu. Nah, jadi mau kata orang Jawa, mau hidup arep urip ya karepmu, nek mudar ya wis karepmu juga gitu. Nah, itu herd immunity. Karena ini saya sampaikan karena waktu itu ada wacana tentang herd immunity, kan. Dan itu tidak mungkin. Di California aja ada penelitian di Amerika, di New York misalnya, pada tanggal berapa bulan tanggal sekitar tanggal awal-awal Juni itu, ya. Ternyata di sana sudah 27.500 meninggal, ya. Itu setelah diteliti, itu yang imun itu baru 21%. Itu sudah 27.000 meninggal. Yang imun baru 21%. Padahal herd immunity itu harus 70%. Jadi harus berapa orang yang meninggal kalau kita mengambil kebijakan herd immunity. Itu maksud saya. Ya. Ini sebagai wawasan aja. Supaya kalau kita bicara tentang herd immunity, kita nyambung. Kemudian kita mengenal yang namanya new normal. Nah, ini sekarang lagi rame ini, new normal. Ya. New normal itu kenormalan baru. Terjadi kenormalan baru, yaitu hidup dengan menerapkan protokol kesehatan, ya, dalam kehidupan normal. Nah, itu disebut new normal. Kalau menurut saya new normal itu ketika kita menerapkan 4P, yaitu pola hidup sehat, nah itu olahraga, berjemur di pagi hari, cukup istirahat, tidak merokok, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan kalau kita dari luar, itu pola hidup sehat. Kemudian pola pikir sehat, itu menghindari stres. Ya, menghindari stres, jangan iri, jangan dengki, ya, pasrah kepada Allah, dan selalu optimis, selalu berpikir positif. Ya. Nah, itu yang disebut pola pikir sehat. Yang ketiga, pola makan sehat, yaitu mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, sayur, buah, vitamin, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengkonsumsi herbal yang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang keempat, pola interaksi sosial,
yaitu jaga jarak, pakai masker, dan jabat tangan yang sudah kita tahu semuanya, yang disebut physical distancing. Ya. Saya ingin menggarisbawahi di sini adalah pola pikir sehat dan pola makan sehat. Yang pertama, pola pikir sehat. Pola pikir sehat itu ketika seseorang itu berpikir positif, ya, selalu optimis, selalu bersemangat, ya, maka tubuh kita akan menghasilkan yang namanya hormon yang disebut hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini yang memberikan ketenangan kepada kita. Dan hormon endorfin ini kemudian menstimuli keluarnya hormon dopamin. Hormon ini yang kemudian melebarkan pembuluh darah, memberikan rasa tenang. Kebalikannya, ketika seseorang itu stres, pikirannya negatif, merasa ketakutan, maka hormon yang keluar adalah hormon kortisol. Hormon kortisol ini justru menurunkan imunitas tubuh kita. Sedangkan hormon endorfin ini terbukti meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan itu sudah ada penelitiannya. Oleh karena itu, mari sahabat-sahabatku semua itu selalu berpikir positif. Kita dulu pernah belajar, ya, kalau yang IPA ya, ada namanya garpu tala. Percobaan garpu tala. Ya. Garpu tala dijejer, beberapa garpu tala, kemudian garpu tala paling ujung dibunyikan. Ting. Nah, ketika garpu tala paling ujung ini bergetar, maka garpu tala nomor 2, nomor 3, dan seterusnya juga ikut bergetar. Dan getarannya akan menjadi lebih besar. Nah, itulah, oleh karena itu, kita harus memberi getaran-getaran positif kepada garpu tala kita, sehingga sahabat-sahabat yang lain juga akan berpikir positif, menyaringkan, membunyikan, menggetarkan garpu talanya, sehingga kemudian alam semesta ini menjadi berpikir positif, dan semuanya akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi sebaliknya, ketika kita berpikir negatif, atau kemudian posting, kalau sekarang zaman medsos, posting hal-hal yang menimbulkan ketakutan, kemudian menimbulkan pikiran negatif, itu maka dia sama dengan membunyikan garpu tala dengan energi negatif, yang kemudian justru akan menimbulkan ketakutan, dan itu menurunkan imunitas tubuh kita. Itu pola pikir. Pola makan. Pola makan ini dalam new normal untuk menghadapi COVID ini, itu harus senantiasa dijaga, terutama mengkonsumsi makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah kan kunyit banyak, temulawak namanya, meniran juga banyak, ya. Tetapi tentu kita memilih kunyit yang bagus, kualitas bagus, yaitu kunyit yang dipanen umur 8 sampai 10 bulan. Kalau kurang dari itu, maka zat aktif dalam temulawak, dalam kunyit itu kurang. Begitu juga kalau lebih dari umur itu, sampai umur 10 bulan atau bahkan 1 tahun, zat aktifnya turun lagi. Karena itu zat aktif itu sudah ke anakan-anakannya, ya, membesarkan anakan-anakannya, sehingga zat aktifnya menjadi kecil lagi. Begitu juga sambiloto, kita harus tahu kapan sambiloto itu dipanen, apakah yang muda atau yang sudah mulai kering. Nah, ini kita harus sedikit belajar tentang itu. Begitu juga meniran. Meniran ini macam-macam, ada jenisnya. Meniran mana yang lebih bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Nah, ini perlu
diketahui bersama, tidak sekedar yang namanya meneran. Saya itu jadi ingat karena mbah saya itu peramu jamu di Madura, itu kalau cucunya itu sakit, itu yang dia cucunya sudah mulai pilek-pilek, bersin-bersin, saya bersin-bersin, itu mbah saya itu langsung ngambil meneran, kemudian dipepes, ya apa namanya, digerus itu, ya, digerus, kemudian dikasih air, diminumkan. Nah, itu kemudian tidak jadi pilek, kemudian bersin-bersinnya berhenti. Itulah pengalaman-pengalaman nenek moyang kita yang sudah terbukti secara empiris. Saya kira itu Pak Dr. Edi, apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita lebih kaya lagi ketika masuk dalam forum diskusi tanya jawab. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ini luar biasa penjelasan dari Kak Rusdi ya tentang apa saja ya yang kita perlu siapkan dengan kondisi COVID-19 ini. Ada yang menarik ya, jadi selain 3P selama ini yang kita kenal, itu ada P yang ketiga, yang keempat ya, yaitu masalah fisikal ya. Jadi pola bagaimana bersosial. Baik, kita buka pertanyaan, mungkin Mas Rusdi itunya di-off-kan dulu, share screen-nya. Ini yang tadi di awal, Mas Rusdi, ada yang bertanya Nigella sativa itu apa? Sativa. Nigella sativa. Itu apa itu? Nigella sativa itu sama dengan habatus sauda. Oh ya, betul. Dokter Agus. Betul. Nah. Nigella habatus sauda ya. Nah. Ya, baik. Baik, pertanyaannya mungkin sebelum ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Ini saya baca ada, oke, langsung ini Ustadz Ulin ini. Silakan di-unmute suaranya Ustadz Ulin, nanti sama Bu Mia yang kedua. Siapa lagi setelah itu? Ustadz Ulin dulu, silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini Bang, apa itu namanya, COVID-19 ini kan masuk dalam kategori COVID RNA ya, virus RNA. Itu dia mulai berubah atau berkembang jadi sesuatu yang baru itu butuh waktu berapa waktu gitu. Atau mungkin begini, bisa jadi saat ini COVID-nya COVID-19. Mungkin bulan depan dia COVID-19 setengah atau COVID-19, berapa gitu. Itu bisa begitu atau butuh waktu setelah 10 tahun atau sekian tahun baru berubah total atau gitu atau gimana? Soalnya saya pernah memprediksikan ketika waktu itu ada 10 tahun yang lalu itu, ini kayaknya dengan pola hidup masyarakat yang banyak mengkonsumsi pestisida, banyak memakai disinfektan, banyak memakai makanan berpengawet, itu pasti nanti virusnya pasti akan terjadi aneh-aneh. Dan itu sempat sebelum COVID ini betul itu, jadi flu yang 7 tahun yang lalu itu kalau menyerang teman-teman itu sampai kepalanya sakit, ditusuk-tusuk seperti disantet gitu. Itu terjadi banyak orang. Dan saya perkirakan pasti ini nanti kalau udah berubah lagi dengan gaya hidup manusia yang banyak membuat virus tadi terpaksa berubah, pasti akan lebih dahsyat lagi. Dan ternyata betul sekarang ada COVID-19 ini. Itu bagaimana Bang itu penjelasannya? Terima kasih. Ya, lanjut dijawab langsung Mas Dok. Ya, baik. Langsung ya? Langsung. Ya. Baik, jadi gini. Yang
namanya mutasi virus itu ada dua, ya. Satu mutasi alami, yang kedua mutasi buatan atau manipulatif. Ya, mutasi alami itu bisa butuh tahunan, bisa juga butuh puluhan tahun. Ya, kalau yang SARS-CoV ini 8 tahun. Dulu tahun 2012 itu SARS-CoV-1, ya, 2012. Sekarang 2019, nah itu sudah menjadi SARS-CoV-2. Itu butuh 7-8 tahun. Tapi kalau itu yang alami, ya tergantungannya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Tetapi yang sekarang yang jadi kerisauan kita, ya, sebagai yang tahu tentang virus itu bisa diotak-atik, Pak. Gennya, RNA-nya itu bisa diotak-atik, asam amino di dalam virus itu diotak-atik, sehingga kemudian menjadi bermutasi dan menjadi lebih aktif, tergantung berapa asam amino yang diotak-atik itu. Istilahnya di otak-atik kalau di kalangan virologis itu. Nah, ini yang kemudian di kalangan ahli-ahli virus ini yang berbahaya karena menjadi instrumen penyerangan negara atas negara menggunakan virus yang sudah diotak-atik ini. Dan ini yang kemudian menimbulkan sinyalemen bahwa SARS-CoV-2 itu juga hasil otak-atik gitu. Ada yang mengatakan gitu. Otak-atiknya siapa yang kemudian dianukan di Wuhan. Karena ternyata SARS-CoV-2 ini ada 3 macam. Kita nggak tahu yang di Indonesia ini yang ada tipe 1 katanya yang di Wuhan. Tipe A. Kemudian yang di Amerika dan Eropa itu tipe B. Yang daerah Israel itu tipe C. Indonesia kita nggak tahu tipe berapa. Nah, ini yang menimbulkan analisa di kalangan bahwa ini hasil utak-atik. Nah, Allahu a'lam lah. Kita nanti akan itu. Jadi itu, Pak. Jadi mutasi virus ada yang alami. Kalau yang alami ini butuh tahunan, tetapi yang di otak-atik itu butuh lebih cepat. Dan itu yang akan menjadi instrumen negara, penyerangan negara atas negara. Makanya disinyalir nanti itu perang biologis itu otak-atik virus itu salah satunya. Ya itu barangkali Pak Edi, Kak Edi. Jawaban saya. Terima kasih Mas Dok. Mungkin cukup itu ya, Kang Ulin, Kang Ustadz. Saya lanjut tadi yang sudah ini ingin bertanya itu ini Kak Mia ini yang dari Ternate. Silakan Kak Mia. Daeng Mia. Silakan Daeng. Ya, yang ini saya tanyakan Pak Rudi, Pak Dr. Rudi, Daeng Rudi, Kakak Mas Rudi adalah Rusdianto. Pak Rusdianto. Kan Bapak kan sekretaris jamu. Nah, yang permasalahannya Pak begini, suami saya itu sudah mengkonsumsi obat kimia sudah bertahun-tahun, mungkin sekitar sudah 15 tahun, khususnya hipertensi sama kolesterol. Nah, pertanyaan saya kan banyak, kalau kita mengkonsumsi obat tradisional ini kan tidak langsung lihat hasilnya. Kalau umpamanya tekanan darahnya tinggi 180, begitu minum obat hipertensi, terus kelihatan langsung turun. Nah, banyak kan yang teman-teman kita yang para dokter juga yang suka bilang begini, jamu itu belum bisa terukur. Kira-kira kalau hipertensi seperti ini, berapa jamu yang harus diminum? Seperti itu. Nah, sama dengan COVID tadi ini, kalau umpamanya kita terserang flu atau batuk atau gimana, obat-obat yang tadi yang mineran, kunyit, temulawak, jahe, sambiloto, dan teman-temannya ini, kita kan belum terukur nih Pak. Bagaimana caranya kami bisa mengukur itu? Ataukah Pak Rusdianto, Pak Dokter Pak Rusdianto ini punyakah
sudah dicampur begitu supaya kami tinggal meminumnya. Kayak sudah jamu yang ada yang beredar ini. Karena kalau kami yang mengukur kunitnya seperti berapa banyak, kemudian mineralnya seperti berapa banyak, temulawaknya kan kami tidak punya ukuran, Pak. Nah, adakah tidak yang memang sudah siap kami minum? Nah, khususnya seperti tadi, kalau hipertensi itu supaya mungkin suami saya bisa lepas dari obat yang menahun ini yang sudah 15-20 tahun ini dia lepas, atau yang obat kolesterol itu, supaya kita jangan ketergantungan. Jadi yang menjadi masalah kami ini, Pak, gimana kita kan lebih banyak ke dokter, kita mau obat-obatan jamu, tetapi jamu itu tidak menjamin bahwa ini menurunkan hipertensi, karena kami pernah mencoba minum jamu ini, jamu itu. Mungkin 1-2 hari, tapi besoknya itu langsung naik, Pak. Langsung hampir 200 tensinya suami saya. Jadi dari situ langsung kami bilang, stop aja deh, jangan percaya jamu. Nampaknya jamu ini mungkin tidak cocok, mungkin sudah terlalu banyak minum kimia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, lanjut Mas Dok, silakan. Ya, menarik ini ya. Jadi betul, saya memang sekjen GP Jamu ya, yang selama ini berkotak-katik dengan jamu. Tapi bukan jamu-jamuan ya, tapi jamu beneran. Ya. Nah, mengenai dosis, ya, pertama saya ingin mengatakan dulu tentang jamu kimia itu, ya, selama 15 tahun itu, ya, yang namanya kimia itu obat itu pasti ada efek sampingnya, Ya. Sedangkan jamu disinyalir itu sangat minimal efek samping manakala penggunaannya memang benar, ya. Tentang dosis, Bu, dosis kalau kita meramu jamu sendiri itu memang tidak terukur, ya, karena ukurannya kalau kita berapa banyaknya sebiloto, ya kita ukurannya segenggam atau sekian, itu ukuran mbah-mbah kita dulu. Tetapi sekarang itu jamu itu sudah sangat berkembang, sudah modern. Sekarang sudah diekstrak, kemudian sudah dimasukkan ke dalam kapsul. Ibu tinggal minum kapsul sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh produk itu. Sudah ada, Bu. Saya punya produk namanya Tensikol. Kebetulan saya sebut namanya saja karena Ibu tadi bertanya. Tensikol ini singkatan dari menurunkan tensi dan kolesterol. Itu sudah ada aturan pakainya yang sudah dalam bentuk kapsul, Bu. Dan itu sudah ekstrak. Jadi kalau kita itu, saya ingin ngasih gambaran, bahan atau tanaman obat basah menjadi kering, itu biasanya 4-8 kilo tergantung macam tanamannya, menjadi 1 kilo kering. Jadi 1 kilo kering tanaman obat itu berasal dari 4 kilo sampai 8 kilo basah. Nah, kemudian ketika diekstrak, 4 kilo kering sampai 8 kilo kering menjadi 1 kilo ekstrak. Jadi 1 kilo ekstrak itu kalau dibandingkan dengan tanaman yang basah itu 1:16 atau bahkan 1:30 ke atas. Makanya kenapa kemudian tanaman yang jamu herbal yang sudah ekstrak yang bentuk kapsul itu sudah nggak perlu banyak-banyak, minum 1 kapsul atau 2 kapsul. Nah, itu. Yang kedua, begitu juga tentang meniran. Meniran kami punya produk namanya Sotimon. Itu cukup 1 kapsul sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Gitu.
karena itu sudah ekstrak. Saya kira itu, Dr. Edi, jawaban saya. Ya. Untuk lebih lanjut mungkin nanti mungkin Jauh ada. Pak, kita dapatnya bisa di mana Pak? Kalau kita bisa beli online. Maksudnya tertarik Nah, saya, soalnya kan jauh saya tempat saya ini di Maluku Utara. Nah, nanti sama Dr. Edi. Oh Di iya, mana terima tempatnya. kasih. Ya, Ini bisa beli Mampir ke online. pabrik. ini Mas Dok Rusdi langsung ini mendelegasikan ke Life Learning Club ini. Jadi sub agen ya. Nah, Iya. ini ada pertanyaan menarik nih selain pertanyaan yang saya baca di chatting nih, Dok. Bang Edi, boleh saya Kenapa? itu kayaknya tegang nih, kayaknya tegang. mulai itu. Saya ada Tegang. saya mau ada kisah yang Mas Rusdi pernah sampaikan pada saat saya di kelas. Boleh ya, Bang Edi, sebentar supaya suasananya tidak tegang ini. Ya, Kelihatannya soalnya soal herbal ini kan memang agak-agak itu ya, karena memang belum banyak yang paham juga. Jadi ada Mas Rusdi bercerita, ini untuk yang suka merokok, ya, suka merokok katanya. Jadi di Amerika itu ada satu rumah sakit besar, tapi diteliti ternyata tidak ada orang yang meninggal karena merokok. Jangan seneng dulu, yang merokok jangan seneng dulu nih. Loh kok kenapa katanya di rumah sakit itu tidak ada yang meninggal karena merokok. Setelah diteliti, orang yang merokok belum sampai rumah sakit sudah meninggal di jalan. Itu luar biasa sekali Mas Rusdi. Jadi saya katakan kepada yang merokok bahwa kebanyakan orang merokok itu akhirnya banyak tidak tertolong gitu. Arahnya ke situ ya Mas Rusdi ya. Ya, pernah ya Mas Rusdi. Ya, jadi dia belum sampai rumah sakit, dia sudah meninggal di jalan. Jadi di rumah sakit itu tidak terhitung orang yang meninggal karena merokok. Karena sudah tidak tertolong, dia sudah meninggal di jalan. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, baik. Makasih Bang Edi. Baik, ya. Terima kasih Mbak Nurita ya. Ini bukannya saya ngajar serius nih, takut nanti saya ditanya kok pertanyaan saya nggak dijawab ya. Oh iya. Ya, baik nih. Saya bacakan dulu chattingnya ya Mas Dok. Ini kebanyakan bertanya, ini tentang sebenarnya ada dua ya. Satu secara umum itu kan tadi yang dibicarakan kan adalah produk-produk herbal yang mungkin bisa kita kelola sendiri, tapi bingung untuk bagaimana untuk melakukannya. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata kalau kita lakukan sendiri ukurannya kan kurang tepat, itu kira-kira yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, ini dari rekannya Mas Dok juga ini Dr. Agus ya. Ini bertanya nih, dia bilang, apakah kita nunggu ada vaksin baru bisa kita hidup normal kembali? Itu kira-kira. Jadi pertanyaan pertama itu tentang bagaimana tanaman obat ataupun tadi yang disebut itu bisa kita kelola sendiri. Yang kedua, apakah kita nunggu vaksin baru kita bisa hidup normal? Silakan Mas Dok. Ya, baik. Ya, tentang meramu sendiri, ya meramu sendiri. Kalau kita memang tahu tanamannya, ya baik itu jenis tanamannya, itu kita tahu. Kalau temu putih yang begini misalnya, karena ada temu putih, ada kunyit putih gitu kan. Nah, kalau kita memang tahu, oh temu putih yang begini. Nah, itu pertama. Ya boleh. Yang kedua lagi, kita sudah tahu juga umurnya itu berapa. Kalau misalnya kita tahu temu putih yang umur 8 sampai 10 bulan. Kita sudah tahu, boleh kita meramu sendiri. Nah, itu. Karena gini, pertama, kualitas jamu itu tergantung pertama adalah ketepatan tanamannya, ya. Yang kedua, ketepatan waktu paninnya, ya. Ketepatan waktu paninnya. Yang ketiga, proses pengeringannya. Nah, apakah dia pengeringannya sudah betul?
Nah, karena ada tanaman yang bagus dikeringkan di matahari langsung, ada tanaman yang bagusnya dikeringkan dengan ditutup kain hitam. Jadi tidak kena matahari. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana prosesnya? Nah, proses pabrikasinya kalau di pabrik. Apakah dia menerapkan CPUTB, menerapkan cara manufacturing proses yang bagus, GNP, itu mempengaruhi kualitas. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau memang sudah mengetahui cara-cara pengolahannya, monggo dibikin sendiri. Mungkin lebih bagus karena dianukan sendiri, usaha sendiri, kemudian dibuat sendiri dan dikonsumsi sendiri. Umi dimakan. Susah. Tapi kalau itu ragu tentang itu, sebaiknya beli jamu atau herbal yang sudah dari pabrikan yang bagus. Saya kira itu lebih mudah. Tetapi kembali saya sampaikan, kalau memang sudah bisa mengidentifikasi tanamannya, umurnya, dan bisa mengolah sendiri, itu lebih baik, atau monggo bikin sendiri, itu mungkin lebih pas. Karena kemudian gini, pertanyaan kedua, maaf nih dok, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, itu juga masalah prosesnya. Apakah direbus, diparut, atau di jus, mana yang lebih efektif buat tubuh? Masih pertanyaan pertama ini. Masih pertanyaan pertama, dok. Ya, itu tergantung anunya, Pak Sedi. Tergantung tanamannya juga. Ada yang bagus dibuat di segarnya, ya. Ada yang bagus kalau dikeringkan. Saya kasih contoh yang ekstrim, misalnya mahkota dewa. Mahkota dewa itu jangan sekali-kali mengkonsumsi mahkota dewa dalam keadaan tidak kering. Itu racun, membuat orang pusing. Mahkota dewa itu harus diiris, dikeringkan, setelah kering baru diseduh. Nah itu. Jadi tergantung tanamannya. Tapi kalau yang empon-empon, sambiloto dan empon-empon itu tinggal pilih, bisa dalam keadaan segar atau bisa dikeringkan kemudian diseduh dengan air panas. Itu pilihan. Sama bagus. Baik. Lanjut pertanyaan kedua, Mas Dok. Oh, sebelum itu, Bang Edi, ini ada katanya apakah herbal itu diminumnya tidak boleh tunggal, itu maksudnya gimana ya? Jadi yang ditanyakan apakah tidak boleh tunggal katanya. Kalau herbal itu mungkin ada harus campur apa gitu ya, Mas Rusdi. Ini ada pertanyaannya seperti itu. Ya, baik. Nanti saya jawab. Sekarang jawab saya tentang vaksin ini ya. Ya, betul ya. Baik. Ya, apakah kita nunggu vaksin supaya kita hidup normal? Ya, kalau kita nunggu vaksin itu lama. Ya, tidak bisa kita menunggu vaksin untuk kita normal karena kita harus terus beraktivitas. Ya, terus aktivitas. Jangan menunggu vaksin. Ya. Tetapi justru kita harus menjaga diri kita sendiri, imun kita kuatkan supaya kita terus beraktivitas, terus bisa masuk ke stage new normal itu. Gitu. Nah, pertahanan tubuh kita dari dalam itu yang perlu kita kuatkan. Jadi pertahanan tubuh itu, ya kalau mengenai COVID kan ada dari luar, ada dari dalam, Bang Edi.
Kalau dari luar kita berusaha pakai masker, kemudian menghindari kerumunan, kemudian menjaga physical distancing. Itu semua dari luar. Dari dalam tubuh kita, yaitu harus meningkatkan imunitas tubuh kita supaya kita masuk ke new normal itu. Kalau nunggu vaksin menurut para pakar itu paling cepat itu 6 sampai 1,5 tahun baru ditemukan vaksinnya. Jadi kalau sekarang kemudian ujuk-ujuk ada ditemukan vaksin dari Amerika, itu perlu dicurigai. Jangan-jangan dia yang bikin virus, kemudian dia bikin vaksin duluan. Itu karena step-stepnya vaksin itu 6 bulan sampai 1,5 tahun. Gitu. Itu saya kira terlalu lama kalau kita nunggu vaksin baru kita new normal. Begitu saya kira Bang Edi. Ya, bagus sekali itu sarannya. Justru saya boleh tanya juga ya Mas Dok ya? Ya. Persis dengan pertanyaan Daeng Nia tadi ya. Daeng Nia kan bicara kalau namanya cari produk itu kan susah ya. Dan kualitasnya juga kan banyak bermasalah. Tadi ada istilah jamu abal-abal ataupun jamu-jamuan. Nah, sehubungan dengan imun sistem ini, apakah Mas Rusdi selaku pengusaha di bidang produk herbal sudah menyiapkan produk yang dikatakan untuk imun sistem ini? Agar tadi ya, apa yang dikatakan kita tadi tetap menghadapi kehidupan ini secara kita, karena kita berani, karena kita insya Allah sudah melakukan satu pola pikir sehat ya, pola hidup sehat. Nah ini pola makan dengan herbalnya ini gimana nih Mas Dok? Ya, kami sebetulnya punya produk. Ya, punya produk yang bahan bakunya itu bahan baku tunggal, meniran. Nah, meniran itu ekstrak meniran. Namanya Sotimon. ya. Sotimon. Ini kok namanya dilalepas gitu loh. Dengan keadaan sekarang. Sotimon ini sudah kami produksi 1-2 tahun ke belakang, tapi sekarang mendapatkan momentumnya gitu, karena dengan COVID ini orang berlomba-lomba untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Kami punya produk namanya Sotimon, Bang Edi. Ya, alhamdulillah. Jadi ada produknya ya? Ada produknya, ya. Bisa itu nanti bisa bekerja sama dengan Life Learning Club ya untuk bagaimana memfasilitasi itu ke anggota ya. Nah, jadi nanti Life Learning Club bisa bikin Life Learning Club peduli ya, Mas Dok. Ya. Agar peduli. Ya, agar nanti harganya dapat harga yang lebih murah dibanding harga pasar ya Mas Dok. Betul. Ini luar biasa nih Mas Dok kita malam ini. Berarti kesimpulannya selain kita melakukan tapping EFT, kita pun insya Allah ada produk ya untuk imun sistem ya Mas Dok ya. Imun sistem. Ya. Nah tadi yang ditanya yang dibacakan oleh Mbak Nur ketika di chatting itu ada bicara tentang produk tunggal. Nah tadi kan meniran itu kan produk tunggal. Tunggal ya. Nah itu bagaimana tuh? Ada dampak negatif atau malah positif itu? Gimana penjelasannya Mas Dok? Ya, jadi begini. Kalau kita belajar farmasi, belajar reseptir, ya ada namanya komposisi ya, komposisi. Nah, ada yang komposisi tunggal, ada yang komposisi campuran dengan beberapa tanaman. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mencampur tanaman, mencampur bahan, baik itu kimia maupun tanaman obat, nah, itu kalau kita belajar reseptir, formula obat, ya, ketika di Fakultas Farmasi itu, ketika dua macam
tanaman atau dua macam bahan itu dicampur, pertama ada yang bersifat sinergis. Nah, ada yang sifat sinergis, yaitu 1 tambah 1 bukan jadi 2, bisa jadi 3 karena saling sinergis, saling menguatkan. Ya. Ada yang disebut antagonis. 1 tambah 1 bukan menghasilkan 2, justru melemahkan jadi setengah. Nah, 1 harusnya jadi 2, bisa aja jadi 1, bahkan bisa jadi setengahnya. Itu disebut antagonis. Antagonis antara bahan satu dengan bahan lain. Nah, pertanyaannya, apakah tunggal itu berbahaya? Tidak. Justru untuk tanaman yang sudah diketahui manfaatnya, bisa dengan tunggal. Tetapi itu masih tanaman. Artinya, dia tanaman yang bahaya, yang sekarang menjadi diskusi, ketika yang dimasukkan itu zat aktif dari tanaman itu. Zat aktif tunggal dari tanaman. Itu yang menjadi wacana bahwa itu bisa mempunyai dampak. Karena apa? Karena sudah zat aktif tunggal yang diambil, bukan semua tanaman. Contohnya sekarang mengkudu. Ketika mengkudu, ya, mengkudu diminum secara tanaman tunggal, dia memberikan efek yang bagus. Nah, setelah diteliti, efek bagus itu karena di mengkudu itu ada seronin dan proseronin. Maka orang berpikir, kalau gitu ambil seroninnya supaya lebih bagus daripada ngambil lain. Ketika diambil seronin, dan seronin itu yang hanya diminum, justru malah khasiatnya sangat menurun. Nah, ini yang makanya kemudian, dan bahkan disinyalir karena ini bukan berada dalam keseimbangan dari tanaman itu. Kalau tunggal zat aktif itu disinyalir akan memberikan dampak-dampak negatif pada tubuh karena itu tidak dalam keseimbangan. Itu. Inilah kemudian kalau kita anukan ke teori yin yang, teori Cina itu TCM ya. Ya, kan harus dalam keadaan yin yang katanya. Yin dan yang seimbang. Di dalam seronin di dalam mengkudu itu dia berada dalam keseimbangan dengan zat aktif lain dalam mengkudu itu sehingga memberikan efek yang berkhasiat. Ketika diambil seroninnya saja justru tidak berkhasiat. Nah, gitu. Itu barangkali itu, Mbak Nurita. Kenapa tidak tunggal? Tentunya bukan tunggal tanamannya, tapi tunggal zat aktifnya itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, alhamdulillah luar biasa. Masih ada pertanyaan lain? Ya, ini ada pertanyaan dari sahabat lama nih, Kang Sukri. Silakan dibuka suaranya, Kang. Ya, silakan Kang Sukri. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senang, semoga bahagia semua. Dalam ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Rusdi, saudaraku. Ya. Baik, saudaraku. Ada statement tadi mengatakan bahwa virus corona ini adalah makhluk Allah dan dia itu tidak, setelah teradanya di dunia ini, dia tidak akan musnah. Artinya, saya teringat dengan adanya virus yang selama ini masih ada di dunia ini, yang namanya influenza, kemudian HIV/AIDS maupun hepatitis. Kan sampai sekarang masih ada nih. Ya. Nah, satu-satunya jalan untuk kita supaya aman daripada virus corona ini, berarti kan harus ada imunitas dalam tubuh. Imunitas itu bisa dengan antibodi dan lain-lain, dengan apa kita meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi bagi orang yang selama ini ada di posisi green area,
yang dia justru bukan di red area, dalam arti kata dia tidak pernah terinfeksi. Nah, dengan tidak terinfeksi itu berarti... Halo? Gak jelas ya? Mohon diulang sedikit, terputus. Oke. Ya, jadi kalau itu terjadi, berarti si makhluk hidup manusia ini adalah peluang untuk terserangnya virus COVID-19 ini peluangnya besar sekali, walaupun sekarang dia tidak kena dalam kondisi dia PSBB, tapi suatu saat dia akan terkena. Ya. Karena apa? Karena si virus ini kan tetap ada. Ya. Nah, ketika dia sudah mengalami, pernah dia kena terinfeksi, berarti kan muncul imunitas dalam tubuh dia. Artinya imunisasi ataupun antibodi dia mengenali bahwa virus ini adalah tidak bisa lagi terkarantin dia kan. Yeah. Nah, saya juga tadi melihat Pak Rusdi bilang bahwa antibodi itu bisa membunuh virus. Yeah. Mungkin tidak mati, tapi dia terkarantina, Pak. Jadi dia tidak aktif, jadi kan tetap ada di situ. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau mereka yang sudah pernah terinfeksi, berarti dia kan aman nih. Ketika ada serangan virus itu lagi, dia udah kebal artinya kan, dan antibodinya mengenali virus itu. Bagaimana dengan orang yang belum pernah terkena? Jadi kembali lagi mengacu ke herd immunity tadi kan, kalau mereka melakukan itu, sehingga akan terjadi kekebalan secara massal. Nah, kalau dilihat lagi, tadi resiko kematian itu kalau yang ada data dari DKI kemarin, itu kan cuma 2%, Pak. Resiko kematian corona itu, tapi bukan karena corona. Coronanya sendiri tidak membunuh. Yang justru mati itu adalah, meninggal itu adalah orang yang daya tahan tubuhnya lemah, yaitu pada faktor usia di atas 50 atau 60 tahun. Kemudian ada penyakit penyerta. Ya kan? Jadi kalau orang yang muda, yang dia punya daya antibodinya tinggi, dia akan selamat dan membentuk antibodi dalam tubuh dia, sehingga dia tidak terserang, artinya tidak jatuh sebagai korban. Kalau kita melihat lagi para dokter, para medis yang kena itu ternyata memang mereka dalam situasinya memang begitu dengan kondisi dia geraknya badannya susah, belum lagi dan itu dalam lingkungan komunosial dalam lingkungan yang begitu betul memang di tempat-tempat yang virus yang banyak, sehingga dia rentan sekali dan dia itu capek karena daya tahan tubuhnya lemah. Nah, jadi kita berpikir ke depan kalau begitu peluang untuk orang terinfeksi itu kan besar sekali, Pak. Kalau sebelum dia kena infeksi, tinggal bagaimana nanti cara tubuh dia melawan antibodi ini. Kita berharapkan insya Allah ke depan orang kan sudah hilang yang namanya ketakutan, kekhawatiran, sehingga antibodi inilah yang akan mempertahankan dia. Sama sepertinya orang kena flu kan, flu biasa, flu, pilek, dan lain-lain itu. Nah itu mohon ini Pak Rusdi bisa biar lebih pede lagi kita ke depannya. Gitu Pak pertanyaannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas itu pertanyaannya, Mas Rusdi? Ya. Oke, ya, betul. Silakan, lanjut. Silakan langsung dijawab. Bukan sekedar pertanyaan, tapi memberikan wacana diskusi ya. Betul memang. Jadi begitu, Bang Sukri. COVID-19 memang kematiannya, mortalitinya itu hanya sekitar 2-5%. Nah, dan itu bukan hanya COVID, yang corona ya, virus corona itu kan banyak ya. Nah, itu memang sekitar segitu kematiannya. Nah, dan sebetulnya yang berbahaya itu bukan kalau dilihat dari kematiannya, corona itu tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya ketika kemudian bareng-bareng sakitnya gitu loh. Sesak nafasnya bareng-bareng sehingga kemudian rumah sakit tidak bisa menampung, sehingga tidak bisa dilakukan treatment. Nah itu yang berbahaya. Itu makanya timbul kajian epidemiologis ya, bukan hanya kajian virologis. Kalau secara virologis, memang corona itu kematiannya
itu hanya 3-5%. Nah, saya sepakat. Bahkan di DKI hanya 2%. Ya. Dan kemudian apa yang katakan Bang Suri tadi bahwa ini akan terpapar, ya, virus itu akan ada terus. Semua kita akan terpapar, iya betul. Semua kita itu akan terpapar, Pak, sebetulnya nanti, Pak. Ya, akan terpapar. Maka oleh karena itu, ya, tubuh kita itu harus senantiasa dalam kekebalan, dalam imunitas yang bagus, kekebalan tubuh yang bagus. Sehingga ketika kita akan terpapar, tubuh kita itu akan melawan. Nah, dan ketika kita sudah terpapar dan kita menang, maka kemudian tubuh kita ada yang namanya memory cell, sel memori dalam sistem kekebalan tubuh itu. Nah, ketika kita sudah sistem kekebalan tubuh itu tahu memorinya, ya, ketika kita kemudian terpapar kedua kalinya, maka memori sel ini sudah tahu, nggak perlu diidentifikasi lama-lama. Nah, sehingga kemudian tubuh akan langsung membuat antibodinya. Jadi saya ingin sampaikan lagi bahwa yang terpapar dan kita sudah punya antibodi, bukan kemudian serta-merta kita kebal. Tidak akan terpapar lagi, enggak. Bisa juga terserang lagi, terpapar kedua, ketiga, tetapi tubuh kita sudah punya sel memori dan mungkin tubuh kita masih punya antibodinya, sehingga kita masih tahan terus. Misalnya influenza. Kita kan selama ini sudah pernah kena influenza kan, virus influenza. Ya. Tubuh kita sekuat melawannya. Tapi ketika tubuh kita sedang capek, sedang lelah, banyak pikiran, kita kena lagi yang namanya influenza. Nah, itu karena daya tahan tubuh kita dalam keadaan secara imunitas tidak siap, capek, lelah, atau mungkin juga salah makan, segala macam. Itu. Jadi itu betul, Pak Sudri, bahwa kita harus senantiasa menjaga imunitas tubuh kita, karena setiap kita nanti akan terpapar semua. Walaupun tidak semua, kalau sudah 70% itu namanya sudah terjadi herd immunity. Kalau sudah 70% ini, virus nyerang ini sudah punya antibodi. Menyerang ini akhirnya kan semua 70% itu sudah punya antibodi, sehingga kemudian yang 30%-nya juga terlindungi juga karena dia sudah tidak diserang oleh kontak-kontak fisik itu. Itu teori imunitasnya begitu, Bang Sukri. Iya. Saya sependapat dengan Bang Sukri tentang selalu menjaga imunitas tubuh. Ya, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan, mungkin saya tambahin Pak Edi. Silakan. Tadi kan dikatakan bahwa corona itu dia biasa berterbangan di mana-mana, tapi dia bisa berkembang biak di inangnya. Ya. Tadi kan ada masa inkubasi 14 hari, kemudian dia bisa berkembangnya pada inangnya. Nah kan kemarin ada kasus dan pernah diprotes juga orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu kan dari protap daripada penguburan itu kan tidak boleh keluarga masuk, tidak boleh segala macam lah ya. Nah kalau dilihat di situ bahwa inangnya kan sudah tidak ada lagi, inangnya kan sudah ikut mati. Ya. Itu kan ada beberapa profesor yang menjelaskan bahwa itu tidak berbahaya katanya. Nah sementara sekarang kan perlakuan protap untuk protokol penguburan itu terjadi begitu kan, akan terjadi ini sekali masalah faktor sosial pada masyarakat kan pada protes semua akhirnya kan. Nah mungkin Pak Rusdi bisa bantu jelasin itu bagaimana. Bisa dipahamin Pak Rusdi? Ya. Walaupun terputus-putus, saya bisa menangkap maksudnya Bang Sukri ini. Ya, betul.
Jadi itu. Jadi ini ada suara lain. Sinyalnya Suara saya Pak Rusdi kurang terdengar jelas. termonitor ya? Lanjut. Itu Bisa, yang baru, dengar. Lanjut. biasanya yang baru masuk itu jadi Oh lanjut. ya. Ya. Makanya ada yang mengatakan mayit itu, jenazah itu tidak berbahaya kecuali jenazahnya itu batuk-batuk gitu. Baru dia menyebarkan gitu. Ada dropletnya ya. Ada dropletnya. Kalau jenazahnya nggak batuk-batuk ya aman. Jadi gini, sebetulnya gini, jenazah itu kenapa kemudian ada protokolnya? Itu dikhawatirkan cairan-cairan dari tubuh jenazah itu dikhawatirkan tercecer, dan itu adalah mengandung virus. Itu sebetulnya. Makanya kalau jenazah itu sudah rapi, kemudian saya kira nggak bahaya. Hanya kan kita kan masyarakat awam itu tidak semuanya mengerti. Kalau tidak dilakukan itu kemungkinan jenazah datang ke rumahnya kemudian ditangisin, dipeluk-peluk dia, itu gitu loh. Tapi kalau itu dibungkus dengan rapi, kemudian kita jenazah itu dipulangkan dengan asal ya aman, itu nggak masalah. Kecuali jenazahnya tadi batuk-batuk, mengeluarkan droplet itu. Jadi gitu maksudnya. Ya, kan kalau kita lihat begini, Pak. Berkembang biaknya virus itu kan ada di 3 media. Pertama di selaput lendir mata, selaput lendir hidung, dan selaput lendir mulut. Ya kan? Artinya berkembangnya di situ. Dan itu kurun waktunya sampai 3-5 jam gitu kan. Baru dia masuk ke kita punya bronkus. Nah, proses itu kan bagi kita sebagai muslim ini kan 3-5 jam kita sudah wudhu lagi kan. Artinya kan itu bisa teratasi. Nah, kalau misalnya si mayat itu cairannya bisa membawa atau karir daripada si virus tadi, kita melihat tadi dia itu bisa hidup dan berkembang karena dengan inangnya tadi kan. Nggak jelas ya? Nggak jelas, terpotong. Ya, jadi ini maksud Bang Sukri itu ya, kenapa tadi di garis bawahi tentang hidup dengan inangnya gitu. Sementara kan di satu sisi kan dia hidup itu kan tadi ya di rongga mulut, di rongga hidung, di rongga mata, di mana itu ada di selaput lendirnya. Nah, ini rongga inangnya itu seperti apa kalau dihubungkan dengan mayat gitu kira-kira Mas Rusdi? Berlaku nggak rongga inang ini dengan mayat? Itu kira-kira poinnya. Karena dia hidupnya di inang kan, dia bisa berkembang biak katanya. Ya, jadi dia berkembang biak virus ini di inangnya itu. Nah, di inangnya. Inangnya itu mulai dari rongga mulut, rongga hidung, cairan mata, kemudian masuk di tenggorokan, kemudian di paru-paru. Di paru-paru juga tempat inangnya, sel-sel paru itu. Yang kemudian terjadi badai sitokin di paru-paru itu. Nah, itu inangnya. Kalau yang di luar, memang tidak ketemu inang. Yang di luar ini, cairan droplet, tidak ketemu inang. Dia tidak akan hidup, tidak akan memperbanyak diri. Sampai kemudian cairan itu, droplet itu ketemu inang. Manusia lain masuk ke situ baru berkembang biak. Itu. Jadi kalau dia sudah dalam inang, kemudian yang inang manusianya itu sudah meninggal, sebetulnya selama virusnya itu tertangani dengan baik, tidak berterbangan, itu aman. Itu Pak Sukri. Ya, artinya bisa kita simpulkan ketakutan terhadap mayat itu suatu protap yang bisa jadi membingungkan masyarakat ya. Nah, itu. Itu kan kesimpulannya kan begitu gitu.
Itu maksud Bang Sukri itu. Tapi Ya. gini, ini saya mau challenge nih kepada dua pakar farmasi ini, Bang Sukri sama Mas Rusdi. Kita reuni nih, reuni. Saya mau challenge begini ya. Tadi kan pertanyaan dari Mas Agus ya, kalau gitu harus nunggu vaksinnya. Sementara dari pendekatan yang saya lakukan, itu dari pendekatan complementary medicine, itu pengobatan bisa dengan mengharmonisasikan energi. Ya, itu contoh yang sekarang ada di rumah sakit Bella sama beberapa rumah sakit, itu dia menggunakan namanya mesin ya, itu untuk menyelesaikan alergi. Nah, prinsip yang sama sebenarnya bisa kita menyelesaikan dengan virus ini. Karena yang namanya tubuh ini energi, berarti kan kita bermain frekuensi. Ketika kita tidak harmonis dengan benda luar itu, maka itu yang akan membuat kita bermasalah. Tapi ketika harmonis, maka itu tidak akan menjadi masalah. Nah, ini gimana nih? Pendapat para ahli herbal dengan dulunya ahli farmasi nih, dua orang yang malam ini hadir ini. Silakan, Mas Rusdi dulu atau Bang Sukri dulu nih, dari pertanyaan saya tadi. Ya. Ya, Karena ini Pak Rusdi dulu, Pak Rusdi. Silakan. Ya. Memang kalau terjadi harmonisasi antara virus dengan kita, itu aman, Pak. Ya. Aman. Hanya masalahnya virus ini sifatnya menyerang. Nah, terjadi kalau dalam hukum perdamaian harmonis itu terjadi harmonisasi, terjadi perdamaian kalau satu sama lain itu kemudian mempunyai kekuatan yang sama, gitu. Baru terjadi perdamaian. Kalau yang satunya itu lemah, satunya menyerang, maka tidak terjadi perdamaian. Nah, oleh karena itu harus kuat. Yang satu menyerang, kita harus kuat bertahan. Terjadilah perdamaian di situ, harmonisasi. Gitu. Kalau sudah perdamaian, tidak ada lagi penyerangan. Nah, itu. Maunya seperti itu. Baik, gimana Bang Sukri? Oke. Ya, hampir sama ya. Tadi Pak Rusdi bicara tentang yin dan yang. Ketika yin dan yang itu bertemu, artinya kan bagaimana kita menselaraskan, mengharmoniskan yang namanya metabolik. Sistem metabolik kita itu kan tidak seimbang, sehingga terjadi ketika misalnya gula darah lebih tinggi, lebih banyak, tidak ada keseimbangan, terjadi diabetes mellitus. Ketika tensi gula garam dan lain-lain tinggi, terjadi hipertensi. Artinya kan tidak ada harmonis. Nah, bagaimana membuat menjadi harmonisasi tadi dengan adanya yin dan yang tadi kalau udah ketemu itulah terjadi harmonisasi. Ketika dia udah harmonis, itu akan mengeluarkan, kalau orang Cina bilang ada qi. Qi itu energi. Nah, qi atau energi ini yang akan menstimulir antibodi. Sehingga begitu antibodinya naik, penyakit apapun bisa teratasi. Kita lagi kecil dulu kalau jatuh, misalnya kita tergerus di sini atau di lutut, dalam tempo 3 hari kan kering. Ya. Tapi kalau sekarang kita jatuh, bisa diopname. Karena antibodi kita lemah. Nah, sekarang kalau dulu kan memang ada proses penyerangan daripada plasma darah dan sel darah putih kan, sehingga terjadi borok, jadi nanah gitu. Nah, di situ dalam kondisi itu berarti kalah. Tentara kita kalah. Tapi untuk kurun waktu berapa lama, kemudian akan menyerang lagi sehingga akan menang. Sehingga dia tumbuh. Nah, yang jadi masalah itu di antibodi sebetulnya. Bagaimana kita meningkatkan antibodi kita? Ya mungkin dengan cara berpikir positif, dengan selalu ingat Allah, atau zikir, atau tahmid, atau takbir, ataupun tahlil. Itu kan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, istighfar dan lain-lain. Jadi hindari informasi-informasi yang negatif. Jadi orang kan selalu ketakutan, wah ini begitu ada orang batuk-batuk bawa ke rumah sakit, jadilah dia corona. Padahal belum tentu kan banyak kasus yang begituan. Jadi yang itu yang melemahkan antibodi kita. Jadi satu-satunya jalan kita harus memang hidup dengan cara bukan lagi new normal, Pak. Muslim style. Bagaimana hidup secara Islam, itu yang benar. Bersih ya, menjaga kebersihan. Ya, Muslim style ini luar biasa kan, kita dari dulu kan kita udah
bagi orang yang itu kan sampai dia tidak lepas dari wudhu misalnya, itu kan sudah luar biasa, dan selalu positive thinking dia. Jadi tidak ada husnuzon, yang ada dia berpikir positif, sehingga antibodinya akan meningkat. Banyak orang yang karena dia lemah. Nah, bagaimana kita meningkat antibodi tadi kan? Bagaimana kita membuat yin dan yang tadi baik? Ya bisa dari EFT itu bisa di situ kan. Bagaimana dia meresonansi dan memvibrasi semua cairan dalam tubuh dengan pikiran positif, sehingga muncul stimulasi untuk antibodi tadi. Atau minum dengan air zam-zam. Air zam-zam itu kan bisa memvibrasi seluruh cairan, 70% cairan dalam tubuh. Sehingga dia memberikan kayak di komputer itu di refresh, disusun ulang. Sehingga ketika itu tersusun ulang, harmonisasi dia. Jadi yin dan yang-nya ketemu. Wah, itu pembahasan ini di Shinso itu. Ini sebenarnya kalau kita terus saya gimana? Sepakat dengan itu. Ya, artinya begini, kita merespon dari Bang Sukri sama Mas Agus tadi ya. Challenge Mas Agus, apakah kita nunggu vaksin? Ternyata sebenarnya menunggu vaksin itu bikin kita tidak produktif. Karena apa? Berarti kita tidak akan berani keluar ya kalau itu penting. Kalau penting kita harus berani keluar kalau imun kita bagus kan. Yang kedua, challenge-nya dari Bang Sukri. Bang Sukri bilang kalau memang itu virus sudah hadir ya dan dia harus mengena kita, baru nanti kita akan tercipta imun sistem, ya kan? Berarti ini kan seperti halnya cacar ya dan penyakit influenza. Nah, itu kenapa ya saya sekarang menawarkan ya sebagai suatu hipotesis ya. Tadi Mas Dok itu udah ngasih 4P. Saya P yang kelimanya ini adalah ya kita cari cara bagaimana virus-virus ini nanti ya kita coba, kita gunakan tapping. Kita pegang, kita tapping, kita selaraskan. Jadi itulah seperti vaksin, ya. Kalau tidak, tadi herd imunitas akan terjadi. Ketika kita punya masalah di dalam tubuh kita, itu yang tadi menyebabkan kematian. Jadi bukan lantaran virus saja, tapi karena memang ada faktor lain. Dan selain itu memang ajal, ya. Kalau ajal, no question about it, ya. Nah ini bagaimana itu? Hipotesis saya yang kelima tadi itu semestinya itu yang harus kita perjuangkan, mengharmonisasi seluruh jenis virus, menyelaraskan dengan tubuh kita. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya vaksin sebagai alternatif medisin ya. Tentu kita tidak bicara ini dalam konteks meninggalkan ilmu kedokteran, tapi sebagai alternatif medisin. Nah ini gimana nih Mas Dok dengan Bang Sukri nih selaku ahli farmasi dan juga ahli herbal ini. Sebelum kita tutup ini, karena semakin malam semakin hangat ini. Ya, saya sepakat ya, karena yang namanya sebetulnya vaksin itu kan sebetulnya dalam rangka kita itu, vaksin itu sebetulnya kan ini Pak, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Ya. Itu vaksin. Virus yang dilemahkan, kemudian disuntikkan kepada tubuh kita. Supaya tubuh kita memberikan respon imun, membentuk antibodinya, sehingga ketika virus beneran itu masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah punya tentaranya. Itu vaksin. Nah, dan kalau kita sudah terjadi di tubuh kita harmonisasi antara yin dan yang, tadi juga dikatakan qi itu energi tubuh kita. Nah, ya, yin dan yang kita seimbang, qi-nya kemudian kuat, xie-nya, darahnya itu juga mengalir dengan akhirnya ke TCM ya. Saya juga qi-nya mengalir, maka ya terjadi keseimbangan harmonisasi tubuh kita
sama juga dengan vaksinasi itu sebetulnya gitu loh. Ketika tubuh kita sudah punya antibodi dalam keadaan seimbang, energi kita kuat, kita lancar, maka kita akan kuat melawan itu. Saya kira sepakat saya, Bang Edi. Alhamdulillah. Kalau gitu nanti ya kita undang melalui IABI ya, agar nanti bicara dengan kepala BPPT. Ya, siap ya? Karena kita lagi menggagas untuk mengundang KPK nih nanti hari Ahad ini ya di IABI. Insya Allah ya. Ini narasumbernya Bang Sukri sama Mas Rusdi, siap ya? Insya Allah ya. Ada tambahan lagi Pak Edi. Silakan. Jadi tadi kan kita berbicara tentang garpu tala kan? Ya. Yang disampaikan sama Pak Rusdi tadi, garpu tala itu bagaimana dia meresonansi itu kan? Ya, betul. Dia meresonansi kemudian memvibrasi. Nah, kenapa kita tidak bikin ini getaran-getaran ini? Ya. Getaran doa itu kan getaran yang indah kan? Ketika kita berdoa, seluruh sel tubuh kita ini merespon. Kalau kita baca the Law of Attraction ataupun kita baca buku yang namanya The True Power of Water dari si Masaru Emoto, itu kan bagaimana respon tubuh terhadap sesuatu yang baik. Jadi kenapa kita harus berbicara yang baik, kenapa kita harus positive thinking? Itulah Rasulullah kan mengatakan apa yang yang akan terjadi ada di kepala Anda, apa yang pikiran kita. Kita ini, ngapain kita nunggu apa? Sebetulnya vaksinasi atau obat itu adalah alternatif terakhir untuk pengobatan. Allah udah kasih kita punya tentara yang banyak. Kemudian pola pikir yang luar biasa yang kita harus kembangkan. Kan? Itu adalah satu terapi yang luar biasa. Dan obat yang terbaik itu kan, katanya obat terbaik itu adalah istighfar. Satu. Kedua madu. Ketiga air. Itu kan yang terbaik. Bukan obat, bukan medicine. Saya orang farmasi dulu kan. Pak Rusdi di farmasi. Kami dulu jualannya itu. Dulu kita jualan vaksin hepatitis B itu takut-takutin orang, Pak. Iya, agar orang beli dan itu harganya mahal. Kontek pertama, sebulan kemudian kontek 3 bulan. Buka kartu. Sekarang pun orang antu. Ini dulu satu guru di farmasi. Satu guru. Dulu, sekarang kan Siti Fadila itu sebetulnya benar. Kenapa flu burung tidak ada di Indonesia? Dan dia membatalkan itu yang namanya rekonstruksi WHO itu dibatalkan karena dia punya pikiran beda. Kenapa kita tidak berpikir begitu kan? Ini nyata loh. Artinya bagaimana kita meningkatkan antibodi tadi, bisa dengan IFT, bisa tadi kan, bisa juga dengan terapi air, bisa dengan zikir. Kalau ke Mbah Abah Anom di Tasikmalaya itu kan dia zikir, direndam dengan air dan lain-lain. Itu adalah terapi yang betulnya itu adalah kearifan lokal Indonesia kan, dan itu memang berlaku. Baik, alhamdulillah. Ini saya pikir kalau kita lanjut ini bisa sampai jam 2 malam ini ya. Jadi ini saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih nih sama Mas Rusdi ya, Bu Nurita, Bang Sukri juga ternyata luar biasa juga ini ilmunya. Tadinya saya pikir dia mau diam aja, rupanya dia nggak mau diam dia. Masih nyimpen memorinya, masih nyimpen karena ada stimulasi muncul dia. Iya, jadi itu harus gitu ya gara-garanya. Sebelum saya tutup, kita simpulkan diskusi kita malam ini. Artinya apa yang disampaikan oleh Dr. Rusdi tadi itu alhamdulillah luar biasa, memberikan wawasan baru bagi kita. Di chatting banyak sekali yang mengatakan keren habis ya. Artinya malam ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Iya, jadi tadi ada satu penawaran dari Mas Rusdi itu bahwa produk untuk imun sistem itu sudah beliau siapkan dan Life Learning Club siap memfasilitasi para member ya agar nanti ada istilahnya itu LLC peduli sehingga harganya bisa jauh lebih murah dari harga pasar. Yang kedua, beliau juga menggagas dengan istilah 4P yang selama ini di kalangan Life Learning Club itu dengan 3P ya, pola makan, pola hidup, pola pikir. Beliau tadi menggagas adalah pola sosial ya. Karena new normal ini kita harus betul-betul sosial itu tetap kita jaga dengan cara-cara agar tadi ya, agar yang berterbangan itu tidak
kena tubuh kita yang bisa menyebabkan kemungkinan ya, walaupun kita tadi bicara dari dalam. Dan P yang kelima saya tawarkan adalah bagaimana ke depan kita akan menggagas bahwa vaksin itu bisa dilakukan dengan alternatif medicine yang dikatakan pola sinkronisasi ya, dengan tapping ya, dengan EFT. Karena menurut saya kalau kita rely on vaksin itu akan terjadi herd imunitas seperti yang diperkirakan oleh Bang Sukri tadi, bahwa yang namanya virus itu ketika dia sudah muncul maka akan selamanya. Dan itu ditanya tadi sama Dr. Agus, wah kalau gitu kita butuh vaksin dong, maka kita tidak harus bicara vaksin, kita bicara sinkronisasi ya. Jadi itu yang ke depan kita jadikan ini. Baik, para hadirin semua, ini tolong dimunculkan muka-mukanya untuk kita foto sama-sama. Mas ya, Rusdi, kita mau foto sama-sama ilmunya luar biasa. Ya, tolong dimunculkan videonya ya. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan bisa kita tidak munculkan karena mungkin korelasi pertanyaannya yang mungkin kurang pas, makanya saya tidak munculkan. Baik, coba mana sehatnya mana? Sehat. Sehat mana sehat? 1, 2, iya. 1, 2, 3. Coba saya sebelahnya lagi ya. Mas Rusdi, salam dari Mas Arief. 1, 2, 3. Baik, sudah saya foto semua dan alhamdulillah ya, itu Bang Sukri itu sebagai narasumber Live Learning Club nanti hari Kamis ya. Beliau akan ngasih tips bagaimana wisata yang aman. Jadi nggak perlu khawatir nanti ketika Bang Sukri udah kasih tips kepada Live Learning Club agar kita bisa berwisata, nggak usah khawatir. Ya kita tunggu nanti ya, Bang Sukri. Siap ya, insya Allah ya. Ini beliau ini Ketua Umum Asati ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Rusdi ya, atas terima kasih luar biasa. Dan ini pun ada berita hiburan dari Mas Rusdi ya. Jadi kalau nanti kita bisa melakukan aktivitas offline, beliau sudah menyiapkan vilanya ya di daerah dekat Gunung Salak. Ya. Luar biasa. Kegiatan Live Learning Club. Ya. Nanti Mas Rudi ngasih obat. Dari Maluku Utara ini masih siap-siap nih, Pak. Jadi kita bisa nanti bikin acara Live Learning Club di vilanya Mas Rusdi ya di daerah Gunung Salak ya, insya Allah ya. Mari kita berdoa siap-siap bersama ini untuk kebaikan kita. Dan ada kata kita udah tahu pun sebenarnya insya Allah kita bisa itu. Ya, baik, sekali lagi terima kasih banyak, jazakallah khair atas kehadirannya malam ini. Semoga kebarokahan selalu berlimpah kepada Mas Rusdianto dan kepada kita. Amin. Ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Saya tutup pertemuan kita dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.